hari ini kita akan segera mulai webinar dengan topik Go Digital, tingkatkan penjualan dengan channel online. Nah, tapi mungkin kalau saya lihat nih, masih banyak teman-teman yang belum menggunakan Pawun atau mungkin belum tahu juga nih Pawun apa gitu kan. Jadi saya coba menjelaskan sedikit tentang Pawun terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi Pawun ini merupakan perusahaan teknologi yang berbasis di Jakarta. Nah, Pawun berdiri sejak tahun 2014 dengan meluncurkan sebuah solusi point of sales atau POS yang berbasis cloud nih, teman-teman. Pada awalnya nih kita tuh mentargetkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia agar terus bertumbuh gitu. Tapi ternyata memang sekarang lebih luas lagi, banyak pebisnis nggak cuma UMKM juga menggunakan Pawun POS itu sendiri kayak gitu. Nah, singkatnya, Pawun adalah aplikasi yang dapat membantu segala aktivitas penjualan kamu nih, mulai dari sistem kasir online, laporan penjualan, pengelolaan inventory, pengiriman online, dan juga manajemen pemasaran usaha gitu. Nah, apa sih keuntungannya nih kalau kalian pakai Pawun? Yang pertama, monitor bisnis kapan aja dan di mana aja. Bisa dari smartphone kalian, tablet, ataupun dari personal komputer kalian gitu. Terus yang kedua, pilihan pembayaran lengkap, digital payment, virtual account, sampai dengan kartu kredit. Digital payment besar di Indonesia hampir udah semuanya sih bekerja sama dengan Pawun. Mungkin bisa dikatakan kayak seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja itu sudah menjadi partner kami kayak gitu. Terus keuntungan ketiga itu proses pemesanan hingga transaksi jadi lebih mudah, dan yang keempat kemudahan pencatatan laporan penjualan kayak gitu. Pokoknya buat teman-teman yang mau pengen tahu lebih detail tentang Pawun, bisa langsung dicek aja di websitenya Pawun di www.pawun.com gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja akan segera masuk ke sesi webinar kita dengan topik utama Go Digital, tingkatkan penjualan dengan channel online. Hari ini kita akan dipandu oleh Certified Digital Marketing Coach, yaitu Mas Daniel Sastra Amijaya. Kita bisa panggil Mas Daniel aja ya, Mas ya? Ya, panggil saya Mas Daniel aja boleh. Iya. Oke, ini Mas Danielnya kebetulan juga udah hadir di sini. Mungkin biar lebih kenal lagi nih, saya mau kasih tahu achievement, 3 achievement besar yang sudah dimiliki sama Mas Daniel. Ya. Yang pertama, Mas Daniel ini sudah pernah berjualan hardware komputer dengan omset 200 juta per bulan tanpa ada toko fisiknya atau toko offline-nya gitu ya. Jadi murni hanya melalui digital gitu, channel digital. Yang kedua, beliau juga sudah berhasil meningkatkan penjualan online dari 20 juta per bulan menjadi 14 miliar per bulan dalam waktu 11 bulan. Betul ya, Mas ya? Ya, betul. Oke, dan achievement yang ketiga yang ingin saya info, beliau juga sudah pernah berhasil membantu puluhan klien untuk meningkatkan penjualan online nih. Nah, jadi kita makin nggak sabar kan. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang punya udah coba-coba untuk berjualan online juga, atau udah punya toko offline tapi sekarang pengen mencoba go digital gitu ya. Ini tepat banget, hari ini kita akan webinar sama-sama dipandu oleh Mas Daniel dengan topik Go Digital, tingkatkan penjualan dengan channel online gitu ya Mas ya. Oke. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi boleh langsung dimulai aja kali ya Mas ya, sambil menunggu udah mulai masuk sekitar 44 Sobat Pawun yang udah join di kelas Pawun webinar hari ini, malam ini. Oke. Selamat malam teman-teman sekalian, saya panggil teman-teman aja ya. Jadi sebelum mulai, saya mau kasih tahu dulu nih, kelas online yang efektif adalah silakan mendengarkan dengan baik, terus kemudian siapkan 1 lembar A4 putih dan alat tulis ya, 1 lembar kertas A4 putih dan alat tulis. Jadi gini, karena di kelas ini nanti akan ada beberapa latihan dan ada beberapa studi kasus, satu studi kasus ya. Nah, saya ingin kita itu catat kalau ada bagian-bagian penting, dan kalau ketika latihan nanti dijawab gitu pertanyaannya ya. Oke. Nah, terus ada prakteknya ya Mas ya? Ada prakteknya ya. Oke. Dan ada, silakan kalau mau record, nah silakan bisa pakai screen recorder atau
aplikasi sejenisnya. Terus untuk pertanyaan, tolong disimpan sampai sesi tanya jawab ya. Karena saya, pengalaman saya, ada orang yang bertanya di tengah-tengah, ternyata terjawab di slide berikutnya. Gitu. Oke. Jadi disimpan aja sampai sesi tanya jawab. Oke, saya rangkum sedikit nih. Jadi buat teman-teman yang baru join, boleh langsung disiapin satu kertas A4 kurang lebih sama alat tulis, karena nanti akan ada prakteknya gitu ya, masih simpen dulu aja. Nanti boleh ditanyain di sesi akhir, di sesi Q&A gitu ya Mas ya? Ya, oke, betul. Oke, kalau gitu boleh langsung dimulai Mas. Oke, terima kasih juga untuk Mas Fian sudah memperkenalkan saya. Jadi ini ceritanya saya, dan saya tambahin dikit ya. Jadi saya tuh meningkatkan penjualan online dari 20 juta per bulan jadi 14 miliar per bulan itu dalam waktu kurang dari setahun ketika saya bekerja di PT SSM, ya, di mana di situ adalah distributor Samsung Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman di sini yang berasal dari Jawa Barat terus punya handphone Samsung, kemungkinan besar itu handphonenya dari PT SSM, ya. Jadi pengalaman saya memang tiga kali itu saya membangun sebuah sistem jualan online dari nol, ya. Nah, terutama 2 tahun terakhir ini, saya mengambil cukup banyak sertifikasi. Ini adalah sertifikasi saya dari Google AdWords, ya. Kenapa cuma sampai 22 Juli? Jadi kemarin sudah expired, karena dia sistemnya itu kayak apa ya? Dia perpanjang gitu deh. Jadi kayak nanti kalau mau diperpanjang dapat sertifikasi lagi, perpanjang lagi gitu kan? Seperti itu. Nah, kemudian ini dari Ireland, ya. Nah, itu yang kanan itu dari India, saya ikut yang dari India. Nah, yang sebelah terus ini saya ikut Google UK. Nah, yang sebelah kanan dari New Skill Academy, ya. Beberapa klien yang pernah saya tangani dan cukup berhasil itu Grand Kota Hotel yang di Bali. Bisa dilihat sebelah kanan itu data-data ya, dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Google-nya. Nah, terus ini Crocodile. Dulu saya handle-nya dari nol gitu loh. Jadi dari nol sampai dapat 6.000 followers itu 10 bulan Instagramnya ya. Nah, terus kemudian konten marketingnya itu jadi sales-nya tinggi kita di Instagram juga, ya. Nah, kemudian Jaya Pratama Teknik ini di Bali. Ini jualan barang-barang teknik, ya. Nah, jadi mereka juga baru mulai jualan online itu dari September 2019. Ya, jadi memang sebentar. Sorry Mas, sesi presentasinya keputus. Oke. Udah, ada lagi? Sudah. Sudah? Oke. Nah, jadi ini dia jualan barang-barang teknik seperti board, Linda gitu-gitu ya. Nah, kalau ditanya, Mas, yang kuliner ada nggak? Sebenarnya ada yang kuliner, ya, dan cukup banyak. Oke. Tapi saya sebenarnya di sini kenapa nggak masukin kuliner? Karena saya mau menunjukkan bahwa digital marketing itu di semua jenis bisnis pun bisa diterapkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomong, kalau digital marketing nggak mungkin nih, bisnis saya nggak visual. Oh, jangan salah, justru bisa diterapkan gitu, ya. Seperti itu. Nah, jadi saya cerita dikit ya kalau salah satu contoh kuliner yang saya tangani cukup berhasil. Teman-teman kalau nge-googling ya, teman-teman ini di seluruh Indonesia ya. Jadi dimanapun teman-teman berada saat ini boleh coba, silakan. Mau googling boleh. Coba ketik es cendol enak di Jakarta gitu ya. Nah, nanti pasti keluar tuh namanya Pondok Es Cendol itu nomor 1 di paling atasnya. Itu hasil digital marketing yang saya lakukan. Ya. Oke, nah, sekarang kita mau mulai sebentar lagi. Sebelum kita mulai, saya mau ngasih tahu ya, kita punya sesuatu yang namanya mental block, ya. Jadi kalau misalnya kita berpikir sudah terlambat, terus kemudian saya tuh ngebosonin orangnya, kayaknya nggak bisa deh, saya bikin digital marketing deh, gitu kan. Yang lain kayaknya udah pernah bikin, udah maju gitu ya. Nah, saya tuh nggak tahu caranya. Terus emang ada yang lihat apa yang saya lakukan, emang ada yang memperhatikan saya gitu kan.
yang lain lebih bagus, saya mah biasa-biasa aja. Tolong semua pikiran-pikiran ini disingkirkan ya. Jadi gini, mental block ini akan menghalangi diri kita untuk mempelajari ilmu-ilmu baru. Ya, jadi tolong disingkirkan, katakan pada diri sendiri bahwa kita itu bisa, ya, bahwa kita itu pasti maju. Oke? Nah, yuk kita mulai, ya. Nah, jadi ini bisa dilihat, ya, digital marketing itu konsepnya adalah, saya sekarang nggak bahas konsep dulu ya, konsep digital marketing ya. Jadi simpel aja sih, digital marketing itu terdiri dari 3 aspek, ya, teman-teman sekalian. Yang ke satu konten, yang kedua platform atau channel, yang ketiga audience. Oke. Nah, konten itu apa? Konten adalah segala sesuatu yang kita lihat di dunia online. Oke. Jadi konten itu mau berupa video, mau berupa gambar, mau berupa teks. Jadi kalau teman-teman dapat dapat message gitu dari teman di WhatsApp, nah itu sudah berupa konten sebenarnya. Ya. Nah, kemudian platform atau channel. Jadi platform atau channel itu adalah tempat di mana konten itu diperlihatkan. Ya. Nah, misalnya teman-teman lihat video di Facebook, lihat gambar di Instagram, ya itu platformnya tuh. Nanti saya akan bahas ya, platform atau channel ini ya, banyak. Nah, yang terakhir adalah audience. Atau kalau dalam bahasa bisnis biasa disebut target market atau target pasar. Ya, jadi audience ini adalah orang-orang yang kita harapkan menjadi customer kita. Ya. Nah, jadi alurnya adalah konten ditunjukkan di platform atau channel, kemudian orang melihat konten kita di platform atau channel tersebut. Ya, sesimpel itu. Nah, nanti dari audiens punya feedback apa? Dari mereka punya engagement apa? Ya, apakah bisa nge-like, apakah bisa komen, apakah bisa nge-share gitu kan? Atau mereka mungkin kasih feedback misalnya bisa juga langsung direct message gitu kan. Saya suka nih kontennya gitu kan, atau seperti gimana gitu. Nah, terus kemudian yang akan saya bahas adalah ini kan seperti lingkaran ya, kalau teman-teman lihat ya. Ini kan ada lingkaran. Jadi digital marketing itu tidak memiliki yang namanya awal dan akhir. Ya. Jadi nggak kayak timeline ini awal, ini akhir gitu nggak. Dia itu seperti sebuah mesin, terus menerus ya. Kata kuncinya adalah konsistensi di sini. Ya. Nah, jadi ketika kita konsisten dalam upload konten, dalam menyebarkan konten, terus kita ngecek feedback dari target market kita, target pasar kita, ya seperti itulah ya caranya. Oke, sebentar. By the way, saya ngelihat ini kayaknya, dipotong dulu Mas Ian ya. Saya mau nanya nih. Ini boleh. Katanya naik 50, 51 terus kalau lagi ini apa emang jumlah maksimal 50 ya? Bagaimana? Enggak sih, harusnya masih bisa sampai 250, Pak. Mas. Oh gitu ya. Oke, sorry. Ya, takutnya maksimal 50 atau gimana gitu. Sip. Oke, balik lagi. Nah, jadi ini adalah dia adalah bagaimana digital marketing itu bekerja. Ya, kata kuncinya tetap nomor 1 konsistensi. Ya, konsistensi kata kuncinya. Jadi kita harus konsisten. Bisa sehari sekali, 2 hari sekali. Nah, pasti nanti di sini pada nanya nih, Mas Daniel, terus gimana saya mau konsisten? Susah nih. Nah, tenang, saya akan ajarin caranya supaya kita konsisten. Ya. Oke, berikutnya saya akan bahas di sini. Ini namanya audience funneling. Dicatat ya teman-teman ya. Audience funneling itu apa? Jadi bagaimana proses seorang target market atau calon pelanggan kita ya, dari yang nggak kenal brand kita, dari yang nggak kenal produk kita, jadi customer kita, ya. Oke, lanjut. Oke, saya balas sedikit ya, tadi yang ada chat ini penting soalnya. Tenang teman-teman, ini ada rekamannya, nanti diupload di YouTube, ya. Nanti silakan hubungi Mas Fian melalui grup atau melalui grup, nanti ada dikabarin di grup WhatsApp ya. Iya. Rekamannya udah ada. Oke, sip.
Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, jadi tingkatan Pak, jadi gini, coba teman-teman perhatiin, ini di atas ada lingkaran, ya itu lingkaran. Itu adalah bagaimana digital marketing itu bekerja, ya. Jadi di atas itu lingkaran, dia muter terus, digital marketing kerja terus, kita ngelakuin digital marketing. Nah, nanti ada audiens atau target market yang tertarik sama konten kita kan. Oke, nah tertarik sama konten kita, mereka berubah menjadi followers. Kenapa? Trapesium yang di atas lebih besar daripada trapesium yang di bawahnya, karena kembali lagi nggak mungkin semua target market, semua audiens itu jadi followers, ya. Oke, ya mungkin sih, tapi tapi angka 100% itu sebuah hal yang menurut saya agak mustahil dicapai ya, gitu. Oke, nah lanjut. Nah, dari followers atau engagers itu, kemudian kita harus bisa ubah mereka menjadi leads, ya. Nah, leads ini apa? Leads ini adalah ketika followers atau engagers kita ya yang sudah melakukan like, komen atau bahkan cuma nonton aja, cuma ngelihat konten kita itu sudah engage ya. Lead itu adalah ketika mereka sudah menghubungi kita atau mereka sudah melakukan langkah terakhir sebelum pembelian. Ya, misalnya kita arahkan orang itu untuk masuk ke GoFood gitu atau masuk ke GrabFood atau masuk ke e-commerce ya. Gitu. E-commerce banyak, ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, teman-temannya gitu ya. Nah, kemudian atau masuk website kita, bisa juga begitu. Nah, itu mereka sudah jadi leads gitu loh. Langkah terakhir sebelum melakukan pembelian ya, dan kita mendapatkan penjualan. Oke, nah dari leads itu nanti mereka closing. Ini semua senang ya, namanya orang closing, udah jadi customer sudah melakukan pembelian. Kemudian kita harus pastikan ketika mereka telah melakukan pembelian, ya, mereka tuh senang customer ini. Ketika customer ini senang, apa yang akan kita dapatkan? Mereka akan menjadi promotor kita, ya. Yang disebut promotor itu adalah ketika customer kita sudah senang, sudah puas dengan hasil dari dengan barang kita, dengan produk kita. Nah, kemudian mereka menjadi promotor kita, ya mereka share di medsos mereka, atau mereka bisa juga share ke teman-temannya. Bahasa tradisionalnya mulut ke mulut. Oke? Nah, jadi dari atas ke bawah, ya kalau kita melakukan langkah-langkah ini dengan benar, akan terjadi sebuah koneksi. Ya, akan terjadi sebuah koneksi. Oke? Kalau koneksi ini sudah terjadi, teman-teman nggak usah takut sama yang namanya adu harga. Oke? Karena balik lagi, kita kalau misalnya mau beli barang nih, misalkan, saya pakai contoh ya, misalkan, saya kenal 2 orang ya, A dan B. Saya lebih kenal sama si B. Walaupun mungkin misalnya harga si B lebih mahal daripada harga si A. Saya tentunya akan beli ke si B. Jadi kira-kira begitu ya konsepnya ya. Jadi memang kunci utamanya itu adalah kita membuat koneksi dulu sama customer kita melalui digital marketing. Ya. Nah, 3 tahapan di atas itu saya sebut hunting. Ya. Hunting itu adalah kita mendapatkan data pelanggan baru. Ya. Nah, 2 yang di bawah itu saya sebut farming. Jadi farming ini lebih kayak kita manage customer gitu, kita memastikan barang sampai dan segala macamnya. Ya, nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Oke, jadi ini adalah konsep audience funneling, dan yang sebelumnya kita sudah belajar konsep bagaimana digital marketing itu bekerja. Ya, saya berharap ini bisa dimengerti oleh kita semua dan kita akan lanjut. Ya, oke, persiapan bisnis online. Jadi di sini bukan berarti saya itu bukan berarti saya misalnya udah punya bisnis online, saya nggak perlu persiapan. Bisa jadi, dan yang saya bahas nanti ke depan, ini ada beberapa hal yang teman-teman belum ada, gitu ya. Jadi saya akan bahas gimana kita bisa mempersiapkan sebuah bisnis online ini dari bisnis yang nggak ada apa-apa sampai bisa jalan, ya. Siapa tahu nanti tengah-tengah, oh ya saya kurang ini, gitu. Makanya saya bilang tadi, dicatat ya teman-teman ya. Oke, lanjut.
Nah, dalam sebuah bisnis saya akan bahas bisnis general, itu ada lima tahapan, ya. Produknya dulu kita harus tentuin yang bagus, ya. Nah, produk ini nanti saya bahas. Terus ada juga resource, sumber daya. Di mana sumber daya ini ada 3, sumber daya teknologi. Kalau dalam digital marketing ya, sumber daya teknologi, sumber daya uang, dan sumber daya manusia. Ya. Nah, yang ketiga channel. Tadi sudah sempat bahas juga channel. Yang keempat konten, ya. Tadi saya sempat bahas konten juga. Yang kelima deliverance atau bahasa Indonesianya bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk pelanggan untuk ketika barang ini dikirimkan. Ya. Nah, saya akan bahas dulu produknya. Ya. Nah, saya dapat info nih dari Mas Fian bahwa kita ini kebanyakan produknya kuliner ya, gitu. Tapi di sini saya mau bahas bahwa barang atau jasa itu sebenarnya nggak cuma kuliner, teman-teman, banyak, ya. Nah, oke. Ini adalah produk ya, yang jadi harus diperhatikan. Produk itu dapat berupa jasa atau barang, ya. Nah, produk itu punya namanya unique selling point, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman di sini ada yang udah punya kuliner gitu ya. Coba dipikir, ada nggak ya satu keunikan atau kekhususan di yang produk teman-teman ini gitu loh. Dan nggak cuman kuliner ya, boleh juga produk-produk yang lain gitu. Ya, unique selling point. Kalau produknya berupa jasa, ya, unique selling point ini dapat berupa testimoni atau portofolio. Ya, portofolio itu kalau teman-teman ada yang nggak tahu istilahnya, contoh barang-barang yang sudah kita buat atau yang sudah kita layani kalau produk kita berupa jasa, ya. Nah, kemudian pastikan deskripsi produknya itu lengkap, ya. Jadi jangan sampai produknya itu nggak lengkap, nanti kan jadi banyak pertanyaan, ya. Nah, yang kedua untuk jualan online, ya. Kemasan produk harus diperhatiin. Jadi untuk kayak produk yang mudah basi seperti kuliner, ya, saya percayalah kalau misalnya kulinernya nggak pakai pengawet itu kan cepat basi, ya kan? Nah, sebenarnya bisa bertahan lama tuh kalau kemasannya di vakum. Saya sebagai contoh ya, saya pernah beli pempek dari Palembang, langsung dari Palembang, bukan dari Jakarta ya. By the way, saya saat ini posisi di Jakarta. Nah, dia itu produknya itu ya dikirimnya 2 hari ternyata. Saya sudah takut basi dong. Nah, ternyata waktu sampai produknya itu dia pakai vakum, sudah gitu ketika saya masak masih enak, nggak basi sama sekali. Padahal ini pempeknya nggak pakai pengawet gitu. Ya, jadi teman-teman bisa mulai ini ya, kalau misalnya produk kulinernya mau dikirim gitu lewat online Tokopedia atau teman-temannya di frozen, nah mulailah pakai yang namanya mesin vakum, ya. Nah, kemudian pastikan produk itu dikemas dengan aman, ya, pakai bubble wrap. Kalau yang keripik-keripik itu, kalau misalnya produk keripiknya ya, ketika nyampe terus udah hancur lebur, wah nggak puas kan konsumen ya. Jadi pastikan dikemas dengan aman, ya. Nah, yang ketiga, pengiriman produk. Catat jasa pengiriman paling dekat dengan bisnis Anda. Ya, jadi minimal ada 5 jenis jasa pengirimannya itu. Ya, minimal 5 lah. Kenapa saya sebut 5? Karena kembali lagi kita harus memenuhi apa yang konsumen inginkan gitu loh. Kalau konsumen pengennya, saya nggak suka pakai JNE, saya sukanya pakai Tiki, ya sudah. Kita kan sudah punya pilihannya gitu. Ya, jadi kita sediakan opsi yang sebanyak-banyaknya untuk jasa pengiriman. Ya. Nah, untuk dalam kota, boleh maksimalkan penggunaan ojek online seperti Grab atau GoFood, ya. Atau kalau teman produknya bukan makanan, ya GoSend lah, gitu. Ini fitur-fiturnya udah ada semua di toko online, dan saya yakin masih toko online itu pun sudah, sistemnya pun sudah bagus, ya. Semacam kayak e-commerce yang tadi saya sebut ya, Tokopedia, Bukalapak, teman-temannya. Nah, kemudian nomor 4, produksi. Ini yang penting ya. Terkadang kita bikin produk ya, aduh, jualan produknya apa ya?
Nah, padahal zaman sekarang digital marketing, jualan apapun bisa teman-teman. Ya, jadi produk yang dipilih yang teman-teman mau istilahnya di marketingkan secara digital, pilihlah produk yang teman-teman itu enjoy bikinnya. Kenapa enjoy? Enjoy itu suka ya, suka bikinnya ya. Kenapa bikinnya suka? Gini teman-teman, saya percaya yang namanya bisnis, ya, itu beda sama kerja. Kalau kita kerja, ya pasti ada kepastian gaji tiap bulan dapat berapa. Nah, tapi sebuah bisnis itu pasti ada up and down, ada naik turunnya. Ya oke, kalau kita bisnis lagi naik, kita semangat. Oke, kita bikin produk gitu ya, semangat. Nah, ketika bisnis lagi turun, bagaimana? Apalagi kalau ternyata kita bikin produknya itu ikut tren aja. Ah, trennya lagi naik nih produk A. Ah, trennya lagi naik nih produk B. Lama-lama capek sendiri. Gitu loh. Ya. Jadi ini penting. Pilih produk yang teman-teman bisa produksi bisa. Ya, mau barang atau jasa. Terus enjoy. Atau mungkin nggak produksi deh. Ini teman-teman di tailor gitu ya. Ngambil barang dari mana? Ngambil barang dari supplier. Ya pilihlah yang kira-kira suka gitu, hobi gitu. Ya. Nah, pastikan proses produksinya atau proses supply-nya itu sesimpel mungkin. Ya. Kenapa? Supaya kita nggak repot ketika nanti mulai banyak pesanan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, saya akan bahas di sini unique selling point karena ini sering banget pertanyaan tentang unique selling point. Jadi gimana sih kita bisa menentukan keunikan produk kita yang berbeda dari kompetitor kita ya? Ini teman-teman kalau tahu, ini namanya Jagang Fan, ya Jagang Fan. Zaman saya dulu saya belajar mulai dari SMP sih Jagang Fan ya. Di sini bisa dilihat lingkaran yang bawah, yang kanan bawah. Kompetitor kita itu jagonya apa gitu loh. Bagusnya apa? Penting. Ini namanya riset pasar ya. Kita catat aja. Atau mungkin kita misalnya kalau produk kuliner ya, kita coba beli gitu. Coba beli. Misalnya kita jualan pisang goreng gitu ya. Kita beli pisang goreng punya kompetitor, dibeli gitu kan, terus coba dimakan. Oh ini kurang renyah nih. Oh tapi manisnya dapat gitu kan. Nah terus oh ini kayaknya kebanyakan ya mesesnya. Kalau pisang gorengnya pakai meses ya. Oh ini kayaknya kebanyakan nih susunya gitu. Ya, nah jadi kurang lebihnya coba diambil. Nah, yang mereka punya kelebihan itu jangan dilawan. Boleh aja sih kalau kita pede, saya mau lawan dia punya kelebihan. Tapi kembali lagi, kalau nanti orang tuh jadi banding-banding gitu loh. Ketika orang banding-banding ya, nah ada kemungkinan mereka tetap beli ke kompetitor. Nah, kembali lagi orang itu beli karena ada sesuatu yang beda kan. Jadi nah, di sini penting bahwa dicatat aja yang baik-baik di kompetitor. Nah, kita lewat jalur lain deh, gitu. Ya, makanya di sini unique selling point itu apa yang kompetitor lakukan dengan baik itu kita nggak boleh ambil sama sekali ya. Nah, kita coba cek, tanya teman, tanya tetangga, tanya saudara gitu ya. Kira-kira kalau bikin pisang goreng, kamu mau pisang goreng kayak gimana sih? Ya, saya kasih contoh. Misalnya kompetitor saya bikin pisang goreng tadi udah manis gitu ya, tapi kurang garing. Nah, terus ternyata customer kita pengen gini, gue mah sukanya pisang gorengnya yang garing nih, yang kriuk, pokoknya renyah. Nah, teman-teman catat, oke, bisa nggak saya bikin pisang gorengnya garing nih? Bisa nggak saya bikin pisang gorengnya itu renyah? Ngerti ya? Nah, itu udah jadi satu unique selling point. Nanti ketika di digital marketing kan, ketika memulai digital marketingnya ya, kita bisa tonjolkan terus tuh. Kita bisa omongin terus pisang goreng kita garing, pisang goreng kita renyah, gitu. Pasti renyah. Nah, gitu. Karena kita tahu kompetitor kita, mereka mungkin rasanya enak, tapi nggak garing, gitu ya. Itu satu contoh aja. Masih banyak yang bisa dilakukan sebenarnya ya. Nah, oke, sekarang siapin kertasnya, teman-teman. Siapin kertasnya ya. Oke, nah waktunya maksimal 5 menit ya. Jadi coba teman-teman ngecek unique selling point dari produknya teman-teman ini apa. Terus apakah mudah dikirim secara online? Gimana orang bayar untuk produk teman-teman ini? Ya.
Mulai dari sekarang ya, sekarang jam 19.30 waktu Indonesia Barat, berarti nanti saya akan tanya di 19.35. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman coba cari unique selling point-nya apa. Ya, oke? Yuk, mulai dari sekarang. Oke. Kalau unique selling point, kebetulan saya jual ada beberapa produk kuliner, tapi memang yang jadi primadona ya gitu, itu adalah produk saya Cuimi Malang. Nah sebenarnya sih unique selling point-nya kalau menurut saya di Jakarta mungkin jarang ada yang jual gitu ya, bahkan mungkin ada beberapa yang kurang familiar juga Cuimi itu kayak apa sih gitu. Jadi sekarang awalnya saya jualannya itu mateng, tapi sekarang karena pandemi ini saya mulai jualnya frozen karena mulai banyak permintaan, mereka pengen masak sendiri di rumah gitu. Nah kalau apakah mudah dikirim secara online? Ya sangat mudah sih karena sekarang udah ada di GoFood juga. Terus saya udah mulai masuk di Shopee sama Tokopedia juga. Gitu. Kalau untuk pembayaran juga cukup mudah, bisa transfer. Sekarang udah ada OVO, ada GoPay, jadi lebih mudah sih. Kurang lebih kayak gitu. Sip. Oke. Bagus. Saya lihat di sini, jadi tetap semangat ya, walaupun dalam pandemi ini. Intinya gini teman-teman ya, namanya unique selling point, walaupun kita belum punya bisnis, nggak apa-apa, ditemukan dulu aja ya. Jadi ketika kita memulai bisnis online-nya, kita sudah tahu, oh apa yang akan saya tonjolkan dari produk saya gitu. Ya, oke, lanjut. Nah, kita akan sekarang bahas yang namanya resource, ya, atau dalam bahasa Indonesianya sumber daya, ya. Nah, dalam dunia digital, kita harus memiliki sumber daya teknologi. Satu, smartphone. Saya yakin banget teman-teman di sini ikutan Google Meet ya, semua sudah punya smartphone. Apalagi sekarang smartphone murah ya, 1 juta aja udah dapat gitu yang udah bisa jualan online, walaupun menurut saya 1 juta itu nanti lemot. Ya minimal menurut saya ya handphonenya harga 2 juta deh, 2 juta atau 1.500.000. Kalau belum punya uang segitu, bisa cicilan pakai Kredivo. Ya, nih. Banyak lah, bisa cicilan online juga sekarang ya. Nah, terus kemudian nomor kontak penjualan online. Mungkin banyak yang nanya ya, Mas Daniel, saya kan sudah punya nomor handphone, pakai aja itu. Jadi gini, kalau untuk bisnis online, saya harus tegaskan bahwa nomor kontak itu harus dipisah sama nomor pribadi. Kenapa? Apa ya? Untuk pengembangan ke depannya ketika nanti sudah mulai ramai, itu lebih enak sih. Nanti kita kayak ngatur-ngatur untuk kayak masuk Google segala macam. Kalau nomornya sudah terpisah, ya. Apalagi zaman sekarang yang namanya verifikasi gitu ya segala macam pakai nomor handphone gitu ya, dan itu lebih aman sih kalau dipisah. In case ya seandainya sesial-sialnya nih si nomor IP-nya kena hack gitu, kita masih istilahnya masih bisa ganti itu gimana. Kalau nomor pribadi yang kena, wah repot deh gitu kan, udah pribadi kena, bisnisnya kena gitu kan. Jadi kembali lagi, nomor kontak ini penting, harus dipisah ya. Email juga sama, dengan alasan sama harus dipisah. Nah, kalau teman-teman nggak punya laptop, nggak apa-apa, bisa mulai. Tapi ini sebenarnya laptop ini menurut saya membantu ya. Kenapa? Banyak aplikasi, banyak istilahnya tools-tools online yang ini bisa ngebantu kita itu, diaksesnya lebih enak pakai laptop. Salah satunya Facebook Ads Manager, salah satunya. Ya. Nah, tapi itu nanti akan saya bahas lain kali. Nah, yang paling penting nomor 5 adalah internet. Ya, terserah mau pakai internet yang pakai kuota atau mau pakai yang unlimited, teman-teman silahkan tentukan sendiri. Ya. Nah, kemudian ini yang penting. Jadi ini sumber daya manusia ketika kita mau bisnis online, ya. Nggak mungkin satu orang bisa melakukan semuanya. Ya, itu hal yang mustahil. Oke. Nah, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi dengan kata lain, ada di antara kita mungkin ada yang jago foto. Di antara kita mungkin ada yang jagonya marketing. Ada yang jagonya gimana sih dia bisa cepat akrab semua orang gitu ya. Ada lagi jagonya bikin produk. Nah, jadi
Kalau untuk mulai awal-awal nih, misalnya mulai awal-awal, nggak apa-apa deh di-handle dulu semua sendirian ya. Nanti ketika mulai berkembang, susunan organisasi ini harus mulai dipikirkan gitu loh. Siapa yang akan terus kreatifnya? Misalnya yang bikin kontennya, misalnya yang bikin fotonya, yang edit fotonya, misalnya yang bikin videonya, segala macam gitu ya. Yang nulis caption gitu-gitu. Nah kemudian ada yang namanya customer management. Ini penting juga ya. Kenapa? Customer management itu memastikan customer kita itu mendapatkan barang yang mereka beli dengan baik ya, diterima dengan baik. Dan after sales juga diperhatiin gitu loh. Apa yang terjadi kalau after sales nggak diperhatiin? Jadinya mereka bisa langsung pindah ke kompetitor lain. Sehebat apapun digital marketing kita, kalau kita manage customer-nya nggak bagus, itu bisa katakan. Saya kasih contoh, ini lagi rame lah ya kasus yang terbaru ini ya, lalu salah satu institusi keuangan, katakan lebih gitu, mereka branding digitalnya, to be honest, menurut saya bagus banget ya, tapi kena kasus mismanagement, ya, manage customer-nya mereka nggak kena kasus, jangan culah gitu, branding digital selama bertahun-tahun gitu, jangan seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi namanya production dan operation. Jadi namanya bisnis, digital marketing, itu berkaitan sama produksi juga ya. Jadi misalnya gini, saya akan ambil contoh kasus gini. Kita jualan misalnya sepatu, ya. Kita ngomong jual sepatu nih, sepatu online gitu ya. Nah kemudian produk sepatu jenis A ukuran 40 misalnya, ya. Di stok itu cuma ada 2. Nah, kita masukin 5 marketplace. Di 5-5-nya kita masukin stoknya 1 semua, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau dari 5 marketplace itu tiba-tiba masuk pesanan 4 yang sama, gitu ya. Nah, yang kejadian adalah kita harus memilih 2 yang kita gagalin kan, 2 yang kita batalkan. Akibatnya apa? Deliverance kita nanti pesanan kita di e-commerce jadi jelek gitu loh. Nah ini ini seimis teman-teman. Jadi hati-hati ya. Pastiin ketika kita bisnis online produknya itu sesuai sama yang di toko online. Kalau kita pakai toko online atau di website ya, jangan sampai beda gitu loh. Nah solusinya gimana? Kalau biasanya saya langsung pisahkan pakai gudang masing-masing dicatat. Misalnya produk masuk 5 gitu ya. Oke, produk masuk 5 nih, 5 e-commerce, langsung bagi satu di sini gitu. Misalnya sudah habis, nah kita atau bisa pindahin stop dulu atau kita ngisi lagi gitu. Ya, ini penting ya, diperhatiin dari awal. Kualitas juga diperhatiin, packing sama inventory juga. Tadi packing udah saya jelasin gimana caranya. Nah, yang terakhir baru saya bahas technical. Ini teknik digital marketingnya gitu loh. Ya, termasuk SEO, advertising, growth hacking gitu ya. Growth hacking itu jadi bisa nggak sih kita misalnya kayak Instagramnya naik followersnya lebih cepat dari yang lain, itu ada tekniknya juga nanti. Ya nanti saya jelasin, ada ya. Oke, nah ini boleh nanti dicatat aja dan emang ini di code juga saya masukin YouTube, jadi bisa diulang kalau mau dinonton ulang. Dan ada, by the way, teman-teman kalau mau download PDF-nya, saya baru ingat ya, saya ada ya attachment-nya nih, bisa di-download aja, ya. Attachment-nya ada 4, nanti bisa di-download. Mungkin bisa dipandu oleh Mas Rifki atau Mas Fian ya, untuk download-nya. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, online channel. Ya, kita belajar berikutnya channel untuk penjualan online. Jadi digital marketing itu, secara garis besar itu ada 7 channel penjualan online-nya. Search engine, email, mobile apps, ya, mobile apps seperti Gojek, GoFood gitu ya. Nah, terus pay per click advertising, kita ngiklan, ya, messenger. Jadi kalau teman-teman pakai WhatsApp, pakai Line, apalagi tuh, Kakao Talk kayaknya udah nggak ada yang pakai ya, Facebook Messenger gitu ya, atau Instagram DM, itu namanya messenger, ya. Nah, kemudian ada website. Ini nggak usah saya bahas terlalu jauh karena teman-teman kayaknya semua udah tahu ya kalau website ya.
Nah, sama media sosial. Ya, media sosial banyak. Ada Facebook, ada Instagram gitu ya. By the way, saya mau tekankan gini ya. Teman-teman, jangan jadikan media sosial itu pure jualan ya. Ketika kita menjadikan media sosial itu pure jualan, murni jualan, namanya media jualan, bukan media sosial. Oke? Nah, balik lagi, istilahnya namanya media sosial. Jadi, be sosial, teman-teman. Ya, uploadnya jangan cuma upload barang. Nanti saya jelasin gimana caranya kita bisa upload produk-produk lain selain barang. Oke? Nah, lanjut. Di sini saya akan bahas, di sini saya akan bahas yang namanya fitur dari Pawun juga nih. Ya, kebetulan saya bekerja sama-sama Pawun. Jadi, Pawun itu dia untuk saat ini punya dua fitur yang baru, yaitu namanya GrabFood Integrated. Jadi, teman-teman kalau misalnya punya udah pakai Pawun, terus misalnya belum terhubung ke GrabFood, nah ini enaknya Pawun ini sudah terhubung ke GrabFood, jadi nggak usah pakai dua device yang berbeda, ya. Jadi begitu orang order pesanan dari order dari GrabFood gitu ya. Nah pesanan itu langsung masuk ke POS Pawunnya, nggak usah kita enter ulang gitu loh, ya. Nah terus atau kayak misalnya terus cari driver segala macam, sistem Pawun semua yang handle. Itu enak banget sih menurut saya. Ya, apalagi GrabFood saat ini traction-nya cukup tinggi ya. Nah, yang kedua adalah namanya Pawun Live. Ya, Pawun Live ini apa? Jadi, Pawun Live ini untuk teman-teman yang punya bisnis ya, tapi belum punya istilahnya, belum punya website, itu dibikinin sama Pawun. Ya, websitenya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh saya pengen bisa kirim barang, kirim makanan, tapi nggak pakai GoFood, GrabFood, gimana caranya? Nah, ada fiturnya di Pawun Live ini. Terus orang juga bisa ngecek kayak menu-menunya, terus kayak penjelasan menunya segala macam, ya. Nah, terus apakah Pawun Live ini semua sudah disupport oleh pembayaran online? Sudah, ya. Bisa dilihat, Veta account, credit card, GoPay, OVO, link aja semua udah bisa. Oke, nah untuk tampilan microsite-nya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, seperti ini contoh microsite-nya ya. Ini Tahu Go Depok. Ya, contohnya nih. Oke, nah. Oke. Sampai situ ya channel ya. Jadi kita sudah belajar gimana untuk mengenali channel-channel online yang ada. Ya. Nah, lanjut. Sekarang kita belajar namanya konten. Ya. Nah, saya mau ngingetin. Jadi gini, mungkin kembali lagi ya. Dalam pembuatan konten ini, saya mau bahas cukup banyak, cukup dalam. Kenapa? Karena ini perjuangan semua pemilik bisnis nih. Jujur, termasuk saya, bikin konten gitu ya. Saya mau kadang-kadang kita memikir, aduh, konten harus bagus ya. Aduh, konten gambarnya jelek banget nih. Nah, ingat yang tadi, singkirkan mental block, karena yang namanya pembuatan konten nggak ada benar atau salah. Bisa aja konten ini benar di mata orang lain, tapi salah di mata kita. Atau konten ini benar di mata kita, salah di mata orang lain. Ya, oke, nggak ada yang namanya baik atau buruk. Nggak ada yang namanya susah atau mudah. Oke, nggak ada yang namanya cantik atau jelek. Yang ada adalah penyempurnaan berkesinambungan. Atau dalam bahasa Jepangnya itu kaizen. Ya. Nah, ingat tadi ya teman-teman ya, ketika kita bikin konten ya untuk digital marketing itu kan berulang-ulang ya tingkatan tadi ya gitu. Jadi misalnya kita bikin konten saat ini gitu. Oh, mungkin kontennya saat ini masih gambarnya masih kurang nih ya. Nah, untuk berikutnya kita perbaiki. Kurangnya di mana nih? Oh, di sini. Nah, berikutnya kita perbaiki lagi. Oh, kayaknya tulisannya kurang mengundang nih. Kayaknya tulisannya orang nggak mau baca nih. Berikutnya bikin lagi tulisannya kita ubah gitu. Jadi kembali lagi, semua butuh latihan, ya nggak ada yang namanya orang langsung jago di awal. Oke, jadi tolong disingkirkan pikiran bahwa, aduh saya nggak bisa bikin konten, aduh ini susah bikin konten, nggak ya. Mulai aja gitu loh, mulai aja. Saya akan ajarin gimana caranya, ya. Nah, kategori konten itu ada 6, ya. 1 promosi, 2 entertainment atau yang lucu-lucuan lah ya. Nah,
3, inspiration atau yang menginspirasi. 4, edukasi. 5, conversation atau yang membangun sebuah pembicaraan. Yang nomor 6, connection. Saya akan jelasin satu-satu. Ya, promotion mungkin saya nggak usah jelasin terlalu panjang lah ya. Itu kayak ya konten promosi lah. Teman-teman tahu lah ya, diskon apa-apa gitu kan. Nah, entertainment itu yang lucu-lucuan deh. Ya, nah kayak misalnya quiz, terus kayak jokes gitu kan, terus kayak memes ya. Memes kayaknya udah pada tahu ya. Kalau beberapa minggu lalu sempat rame itu ya, orang angkat peti mati. Mungkin teman-teman tahu ya. Ya, orang angkat peti mati joget-joget itu ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Nah, terus yang ketiga, inspirasi. Misalnya bikin quotes, bikin trivia gitu kan. Trivia itu fakta unik ya. Atau mungkin teman-teman punya pelanggan misalnya yang sudah ngasih testimoni, terus cerita dari pelanggan itu gitu kan. Nah, terus kemudian ada yang keempat, edukasi. Satu-satunya webinar ya yang kita sedang lakukan. Nah, kemudian studi kasus. Nanti kita ada studi kasus di akhir. Nah, tips and trick misalnya. Misalnya nih ya, kalau tips and trick nih. Kita tadi bisnis pisang goreng ya, atau bisnis sepatu gitu ya. Saya pisang goreng deh. Gimana sih cara bikin pisang goreng yang renyah? Nah, kita kasih tahu. Jadi, 1, tepungnya begini nih. Yang kedua, nah, digoreng deh suhunya, minyaknya berapa, terus berapa menit. Pasti garing nih jadinya gitu kan. Jadi gini, ketika kita ngasih tahu orang cara bikin pisang goreng yang enak kayak gini, orang tuh itu membangun kepercayaan konsumen, teman-teman. Orang akan merasa, oh dia hebat ya, bisa kasih tahu kita cara bikin pisang goreng yang enak. Jadi kemungkinan besar produk yang dia beli enak nih, gitu. Ya, itu satu contoh aja, ya edukasi. Nah, kalau konten conversation itu apa? Konten conversation itu adalah konten yang istilahnya bikin orang itu mau melakukan sesuatu sama konten kita. Misalnya ya, kita kasih gambar nih, pisang goreng yang udah setengah kegigit misalnya. Ya, begitu kita kasih tulisan gini. Kalau menurut teman-teman nih ya, ini pisang goreng ini siapa yang makan sih? Gitu. Itu contoh, misalnya ya, kayak gitu. Atau bisa juga kita minta pendapat langsung, menurut Bapak Ibu sekalian pisang goreng yang enak itu kayak gimana sih gitu kan. Kesatu kita bikin konten itu makin banyak ya orang yang ngomong, makin banyak orang yang like gitu ya. Yang kedua, kita jadi tahu nih ke depannya kita mau bikin pisang goreng kayak gimana kalau mau pengembangan produk gitu kan. Minimal kita tahu udah ada yang mau beli nih gitu. Nah, soal yang tadi saya mau balik lagi ya. Soal yang tadi yang makin banyak orang yang ngomong, makin banyak orang yang like. Jadi algoritmanya cara kerja di media sosial itu atau cara kerja channel-channel online yang lainnya, makin banyak orang yang melakukan engagement sama suatu konten. Konten itu akan semakin dipromosikan secara organik ya, bukan secara pakai iklan. Kenapa? Karena kembali lagi semua channel online itu cari yang namanya attraction. Bahasa attraction ini saya terjemahkan jadi cari yang namanya engagement sih. Cari yang namanya banyak dilihat lah. Gampangnya gini, ketika sebuah konten viral yang diuntungkan adalah channelnya. Gitu. Kenapa? Makin banyak yang pakai. Ya, logikanya masuk ya. Nah, makanya tadi saya bilang, gak ada konten yang benar atau salah. Konten yang salah aja jadi viralnya cepet banget gitu ya. Gitu. Oke? Nah, terus yang terakhir, connection. Connection itu adalah konten-konten yang membangun koneksi dengan pelanggan. Misalnya, kita cerita tentang gimana sih nih cara bikin pisang gorengnya nih, kita pilihin, kita ada fotonya kita lagi milih pisangnya gitu kan, ada fotonya kita lagi motong pisangnya. Dengan demikian kayak calon customer itu ngelihat, wih gila ya, ternyata dia milih pisang kayak gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, terus ada lagi review produknya gitu kan. Nah, kita ngundang teman, terus bikin video, ayo review nih pisang gue gitu kan, di review. Nah, udah gitu, gimana rasa pisangnya? Enak, tapi kayaknya kurang manis ya. Nah, nggak apa-apa, di-upload aja. Teman kurang manis tuh ngomong kurang manis nggak di-upload. Jadi apa ya? Ketika kita upload konten-konten yang real ya, yang real gitu,
mau ada jeleknya, kita nggak nutupin jeleknya, orang akan merasa bisnis kita itu real gitu loh, tulus gitu. Jadi zaman sekarang jangan pernah takut jelek lah. Ya, oke, lanjut. Nah, ini adalah gaya bahasa di setiap platform, ya, diperhatiin. Jadi kalau Facebook biasanya dia, ini saya pakai topik kopi ya, saya pakai topik kopi, topiknya kopi. Saya suka kopi karena gini gitu kan. Nah, terus ada Instagram. Ini foto kopi yang saya suka, bukan foto kopi kertas gitu ya, bukan ya, foto kopinya. Oke, nah, visual gitu kan. Jadi kalau Instagram memang mainnya visual teman-teman. Tapi ingat, bukan, kembali lagi ya, saya ingetin lagi ya, bukan berarti kita kayak minder. Aduh, konten Instagram temen-temen gue bagus banget. Aduh, konten Instagramnya si ini keren banget, yang punya gue mah begini doang. Teman-teman, kembali lagi, penyempurnaan ya. Mungkin saat ini kita konten yang nggak terlalu bagus, nanti lama-lama pasti bagus. Lama-lama kita nemu gaya kita sendiri, gitu ya. Oke, berikutnya YouTube. Gitu ya, YouTube kan, di videoin, saya lagi minum kopi gitu kan. Nah, terus ada Twitter, saya suka kopi latte. Nah, kita bikin tulisan pendek aja kalau Twitter. Nah, kalau LinkedIn ini biasa buat jasa. Jadi mungkin buat Mbak yang tadi Jetika ya, kalau mau mulai jualan bisa tuh di LinkedIn tuh. Ya. Nah, kasih tahu saya itu konsultan pajak loh. Dulu pengalaman saya di sini. Karena untuk jasa LinkedIn itu one of the best sih. Media sosial buat jasa ya. Gitu. Oke, one of the best lah kalau LinkedIn. Nah, terus ini yang baru nih, nomor yang terakhir nih, TikTok. Saya yakin teman-teman sini udah tahu TikTok ya. Ini TikTok memang lagi naik banget ya. Jadi boleh dicoba teman-teman, mulai masuk TikTok. Tapi kembali lagi TikTok itu nggak bisa jualan hard sharing. Dan nilai utama TikTok adalah sebenarnya lucu-lucuan. Ya. Nah, kayak gini misalnya. Ini muka kamu ketika kopinya nggak enak gitu kan, terus pas muka mesem, enak gitu kan, terus ada lagu gitu kan, misalnya gitu ada video ya, kita lagi minum kopi, terus tiba-tiba lagunya berubah jadi nggak enak gitu kan, nah itu kayak gitulah, ya itu TikTok, ya, oke, jadi bisa dipelajari. Nah sekarang gimana nih, kita bikin satu kata nih ya, bisa jadi beberapa konten. Gimana caranya? Saya pakai metode yang namanya mind map. Ya, saya pakai metode yang namanya mind map. Teman-teman kalau punya metode lain boleh, gitu ya. Ada satu metode lagi sebenarnya namanya pakai 5W 1H. Ya, what, where, who, when, sama whose, plus how. Itu boleh juga. Nah, kalau saya pakai mind map. Di sini langsung tadi saya bagi kategorinya misalnya sepatu nih ya. Promotion, entertainment, inspiration, connection, conversation, education. Teman-teman perhatiin ya. Dari satu dari satu topik, ini bisa dibagi jadi berapa konten nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 konten ya, cukup buat 2 minggu atau buat sebulan kalau kita uploadnya 2 hari sekali. Ya. Nah, jadi ini bisa dipelajari nih. Ya, ini saya pakai contoh sepatu. Kalau teman-teman punya bisnis misalnya even belum punya produk ya, boleh loh. Boleh banget. Justru persiapannya bagus sebelum kita punya produk itu. Jadi ketika kita nanti jalanin bisnis ya, kita nggak usah mikir terlalu banyak lagi, tinggal action aja gitu. Ya. Nah, bisa kayak tadi Cuimi Malang gitu. Bu siapa tadi? Sorry saya lupa namanya. Ya kayak Cuimi Malang tadi ya. Nah itu bisa tuh dikembangin kayak gini. Ya. Oke. Berikut. Nah coba diambil kertasnya. Diambil kertasnya kita akan latihan lagi. Ya. Nah tuliskan keyword ya. Keyword apa nih yang teman-teman jalanin, bisnis apa di kertas. Terus kembangin jadi minimal 5 topik. Ya. Nah, terus coba kembangin lagi minimal 3 konten. Nggak usah 3 deh, 2 deh. Yang bisa dibuat dari 5 topik itu gitu. Ya. Saya coba kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ini jam 8 malam. Jadi sampai jam 8 lebih 5. Coba dikembangin ya. Oke. Mulai dari sekarang. Oke, silakan Mas Fian. Kalau mau ada pendapat atau gimana?
Oke, ini kita lihat dulu aja nih dari teman-teman. Ya, halo. Iya, Halo Bu Devina. Devina, boleh. Iya. Coba Bu Kalau Devina. saya sih, Kelapiku kan awalnya dari kue dessert gitu, dessert manis. Awalnya sih kita lebih mainnya di event-event sama memang masih pesanan-pesanan. Cuman sekarang kita merambah ke minuman juga. Jadi kalau kontennya kemarin sih kita sempat bikin video karena untuk event Oreo, sama kita kan best sellernya kan kita di Milk Yakult ya. Jadi minuman Kelapiku tuh lebih kayak Milk Yakult gitu. Karena kan sejauh ini di kompetitor itu baru adanya Yakult aja tanpa susu. Kalau kita tuh ngeluarin Yakult yang pakai susu gitu. Jadi kita lebih mengasih ternyata fungsinya manfaat Yakult itu banyak gitu kan. Bagus. Terus kayak kita bikin video-video lucu gitu. Terus ya pasti promo ya gitu, karena kan sekarang ini kan lebih dikembangin di GoFood sama Grab gitu sih. Oh ya, by the way, ini boleh catat ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam media sosial supaya nggak jadi media jualan, walaupun kita menjual ya, tapi orang bosen lah kalau ngeliat ke kayak media sosial kita isinya jualan semua ya. Rumusnya adalah 80% konten yang soft selling atau tidak terlalu menjual, 20% hard selling, promosi itu ya, itu boleh 20%. Ya, tapi sisanya 80% tolong jangan terlalu banyak jualan, jangan terlalu menjual gitu. Ya. Coba, ini cuma 5 menit udah bisa bikin 3-4 konten ya, lumayan ya. Apalagi kalau kita sediakan waktu lebih. Ya. Nah, bagus. Saya senang ini teman-teman di sini udah mulai bisa belajar, ya, udah mulai bisa bikin konten. Nah, lanjut. Ini adalah teknis konten. Kalau kita mau bikin konten di Facebook gitu ya. Ini sebenarnya untuk orang desainer sih. Ya, tapi nggak apa-apa dicatat aja in case kalau siapa tahu teman-teman pas ketemu istilah-istilah ini gitu ya. Oke. Nah, terus ini ya, untuk yang di Instagram, tenang, ini nanti ada recordnya dan PDF juga ada. Nah, terus ini untuk yang di YouTube. Nah, kemudian kalau kita mau bikin, kita kalau misalnya mau naikin sales benar-benar hard selling ya, mau hard selling nih, kata-katanya apa ya yang dipakai ya? Nah, ini Anda gratis, karena tanpa resiko, rahasia, instan, waktu terbatas, mudah, dan jangan terlewatkan. Saya kasih contoh satu, pisang goreng ya. Pisang goreng nih, saya beri contoh pisang goreng lagi. Pisang goreng, rahasia pisang goreng enak ada di kami. Nah, ya. Ayo, pesan sekarang, mudah. Lewat GoFood aja udah bisa pesan. Gitu. Pakai 2, kan? Tadi kata-kata marketingnya ya, gitu. Ini jadi boleh dipakai ya kalau kita mau bikin ads, mau bikin iklan misalnya, mau hard selling. Tapi kalau untuk soft selling jangan pakai terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke? Sip. Lanjut lagi. Nah, ini apa sih? Ini adalah jadwal konten. Ya, ini adalah jadwal konten. Jadi teman-teman kalau misalnya nih, kalau kembali lagi yang namanya digital marketing itu butuh perencanaan, bikin konten itu butuh perencanaan. Ini saya udah share juga template-nya ada, nanti bisa di-download. Jadi untuk misalnya nih, sekarang ini tanggal 23 ya, 23 Juli ya. Nah, tinggal seminggu lagi nih ke Agustus gitu kan. Teman-teman langsung bikin perencanaan untuk 1 bulan gitu. Misalnya 1 Agustus mau upload tentang tadi Mbak Devina ya. Upload tentang fungsi Yakult misalnya. Gitu. Buat apa sih Yakult itu, kenapa sih? Emang bagusnya buat apa gitu kan? Nah, terus misalnya nanti untuk besoknya upload lagi tentang apa, lucu-lucuan. Tanggal 3-nya upload lagi tentang apa gitu kan. Nah di sini platformnya saya tulis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai di Facebook sama Instagram dulu nggak apa-apa gitu. Boleh. Ya. Atau misalnya mau mulai di TikTok dulu, ya silakan.
gitu. Nyamannya aja di mana, mau mulai di mana pun boleh gitu, ya. Oke. Nah, terus waktu terbaik untuk upload itu kapan? Biasanya pagi itu jam 7 sampai jam 9. Kalau sore itu jam 3 sampai jam 5. Nah, kalau malam itu jam 6.30 sampai jam 10 malam. By the way, ini sesuai sama waktunya teman-teman ya. Kalau Wita ya Wita, kalau waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Timur, gitu ya. Kenapa? Saya jelasin satu-satu alasannya. Jadi kalau pagi itu biasanya orang itu pas mau berangkat kantor gitu ya, atau misalnya pas dia lagi di jalan, nah, atau pas baru bangun tidur, atau misalnya habis mandi, habis makan gitu ya, pasti buka-buka medsos dulu bang 5-10 menit. Makanya uploadnya jam segini, oke? Nah kalau dari jam 5 sampai jam 3, dari jam 9 sampai jam 3, biasanya lagi kerja tuh. Daniel, kenapa yang jam 12 nggak ada gitu kan? Jam 12 itu kan biasa libur istirahat makan siang ya, jam 1 siang gitu kan. Nah, kenapa saya nggak masukin? Karena biasa jam-jam segitu sambil makan bisa sambil meeting, atau malah sambil makan itu bisa jadi dia ngobrol sama teman-temannya gitu ya. Nah, makanya saya nggak masukin. Tapi saya masukinnya itu sore, jam 3 sampai jam 5. Kenapa? Ini menarik ke teman-teman ya. Jadi, udah ada studinya, jam pembelian online, beli barang online ya, dari GoFood, GrabFood, terus kayak dari Tokopedia gitu-gitu, spike-nya itu, ya, angka naiknya itu jam 3 sampai jam 5 sore loh. Gitu. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia, teman-teman. Ya, jadi emang saya nggak tahu sih, ya saya nggak tahu nih, apakah emang kalau orang kantoran itu jam 3 udah gabut gitu ya, buka-buka medsos, buka-buka toko online gitu ya, saya nggak tahu sih. Cuman menarik, ini pembelian online itu malah naiknya jam segitu gitu, ya. Nah kalau malam kenapa jam setengah 7 sampai jam 10 malam, ya ini orang udah pulang kerja, udah makan, udah mandi gitu kan. Nah, sambil nemenin anak-anak terus misalnya sambil ngapain, ya buka-buka medsos itu kan, buka-buka Google, buka-buka TikTok lah, apalah gitu, buka-buka email, ya. Nah, terus kalau weekend atau hari libur, weekend tuh Sabtu Minggu ya, biasanya jam berapa? Jam 2 sampai jam 10 malam. Biasanya gitu. Kenapa jam 2? Ya namanya hari libur, orang kan bangunnya siang ya. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, terus ada yang namanya copywriting. Jadi, copywriting itu adalah gimana sih kita nulis caption yang tepat. Ya, caption yang tepat. Jadi gini, kadang-kadang kita bingung ya, ketika bikin konten gambar, aduh nulis apa ya? Bingung gitu, ceritain apa nih? Nah, ini rumus yang bisa dipakai ya. Umpan, pendapat, call to action, atau CTA. Call to action itu apa? Permintaan untuk orang itu melakukan sesuatu, ya. Oke, nah, misalnya nih kalau umpan, saya kasih contoh deh, kalau umpan ya. Tahukah, ini contoh bisnis saya ya, ini contoh bisnis saya. Tahukah Anda bahwa penggunaan warna itu penting dalam digital marketing? Ya. Nah, pendapat saya dimasukin di sini, jadi saya jelasin kenapa sih warna itu kalau digital marketing itu gini gitu. Nah, call to action itu kita minta pembaca atau audiens kita melakukan sesuatu. Kalau menurut teman-teman, menurut pemirsa gitu ya, bagaimana? Nah, kalau merasa suka dengan konten ini, follow atau like atau subscribe ya, atau boleh juga di-save atau boleh juga di-share gitu. Nah, saya dapat banyak pertanyaan. Mas Daniel, gimana nih cara dapat umpan yang bagus gitu ya, kata-kata yang bagus? Ada 2 cara teman-teman, yang paling banyak digunain ya, ada 2 cara. Makanya tadi saya bilang kenapa kita harus pilih produk yang kita suka, karena kalau kita suka sama sebuah produk, pasti kita ngerti luar dalamnya. Contoh, saya tadi suka, contoh ya pisang goreng lagi. Saya suka sama produk pisang goreng saya gitu kan. Saya misalnya suka bikin pisang goreng, saya suka makannya gitu ya. Makanya badan saya segede gini sekarang. Oke. Nah, terus mungkin banyak masalah persepsi nih.
aduh pisang kalau warna kulitnya udah hitam, warna kulit pisang udah hitam, itu nggak enak loh. Nah, saya kasih tahu nggak sih kalau warna kulit pisangnya hitam itu artinya tuh pisang manis banget loh. Nah, kan orang jadi, oh ya gitu. Ketika orang udah berpikir ya gitu, mereka akan baca konten kita. Nah, ditulis tuh konten kita, pendapatnya ini, gitu. Nah, call to action-nya terserah. Jadi, itu ya, artinya ya, kenapa kulit pisang hitam itu enak. Nah, udah pernah cobain belum kamu makan pisang yang kulitnya hitam? Misalnya, gitu kan. Nah, terserah. Jadi, nah, yang tadi ke satu ya. Kita cari fakta atau mitos dari sebuah pernyataan tentang bisnis kita. Nah, caranya pernyataannya gimana? Itu gampang lah, bisa googling ya, gampang. Itu googling aja. Nah, yang kedua, pakai unique selling point tadi. Gitu. Misalnya nih, kita tahu kompetitor kita jualan pisangnya manis banget gitu ya, tapi nggak terlalu renyah. Nah, kita bisa nulis gini. Pisang goreng yang renyah itu, kalau dimakan, ya, nagihnya tuh entah kenapa nagih banget loh. Nah, kamu tahu nggak sebabnya kenapa bisa nagih banget? Kita kasih pendapat kita gini gitu. Ya, jadi umpan itu bisa jadi dari unique selling point kita tadi dikembangin atau dari mitos-mitos yang beredar yang kita tahu itu salah dan berkaitan sama bisnis kita, entah produk, entah barang atau entah jasa, gitu ya. Ngerti ya teman-teman ya? Oke. Nah, siapin lagi kertas. Ini latihan ketiga. Oke. Coba tulis sebuah paragraf minimal 4 kalimat ya tentang bisnis Anda. Bebas menulis tentang apa ya. Intinya apa ya? Gunakan konsep yang tadi saya ajarin. Ya. Konsepnya apa? Nah, ini umpan, pendapat, call to action. Ya. Oke. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ini saya balik ke sini biar teman-teman buat panduan. Berarti sampai jam 20.22 WIB ya. Oke. Mulai dari sekarang. Oke. Saya mau cerita tentang misalnya saya bisnisnya kalau testimoni ya pisang goreng lagi lah ya, nggak apa-apa lah ya. Pisang goreng kita ya. Saya mau cerita nih tentang Ibu Ani misalnya. Si Ibu Ani ini ngidam. Waduh, mau pisang goreng yang renyah banget. Dia pusing cari kemana-mana. Gitu kan. Nah, ternyata dia dapat di tempat saya. Gitu. Wah, dapat di tempat saya. Terus dia makan. Jadi pelanggan loh sampai sekarang. Nah, menurut teman-teman, kalau ngidam itu gimana sih? Apakah susah memenuhinya gitu? Memenuhi permintaan orang ngidam gitu kan? Itu kan salah satu call to action ya. Gitu. Oke, tadi saya ada satu Oiska ya. Oriska Sutanto, ya boleh. Atau yang Nur dulu deh, Ibu Nur dulu boleh. Ibu Nur dulu nih tadi yang duluan. Mbak Nur Anissa Hakim boleh di-unmute, Mbak? Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebelumnya saya menulis di sini copywriting. Saya kan berencana untuk membuka bisnis charcoal powder atau bubuk arang gitu kan. Wah, keren, bagus. Iya. Nah, copywriting di sini yang saya buat umpannya, tahukah kamu manfaat charcoal powder bagi tubuh? Ternyata manfaatnya tuh bukan cuma satu yang kita tahu sebagai untuk memutihkan gigi saja, tapi manfaatnya itu juga bisa digunakan untuk mengatasi rambut yang berminyak, mengangkat kulit mati di wajah dan lain-lain, kan? Terus di paragraf terakhir nanti kita call to action-nya bilang, menurut kamu gimana? Apa kamu udah coba? Terus kita ajak untuk order dan segala macam. Oh iya, boleh. Bagus. Bagus ya Mas ya. Bagus. Iya, bagus. Tuh Mas, cuma ikutan kelas saya sebentar udah bisa loh Mas. Udah nih, luar biasa. Mungkin boleh satu lagi ya Mas ya. Satu lagi, coba Pak Ronald Gunawan, boleh ya Pak Ronald Gunawan. Ya, Ronald Gunawan. Boleh di-unmute Mas Ronald Gunawan.
Halo, Mas Ronald? Nel ada. Ya, oke. Gimana? Ronald. Umpannya gini, gue tuh jadi gini. Ada satu menu gue tuh yang menarik tuh namanya ayam kungpao. Ayam kungpao, ya. Nah, ininya, halo? Ya, umpannya? Umpannya, tahukah Anda asal mula nama dari ayam kungpao gitu kan? Ya. Terus kita kasih tahu ya. Halo? Wah, kayaknya ada gangguan koneksi ya. Oke, kita mungkin move dulu ya. Maaf ya kalau Anal ya. Kita ini pernah konsultasi sama saya sekali. Oke, ke Oriska dulu deh, Oriska Susanto. Ya, boleh. Mbak Oriska gimana umpannya? Ya, halo. Kebetulan Rizka di sini jualannya donat kentang. Ya, donat kentang. Ini umpannya, kalian tahu nggak sih kalau donat kentang itu punya taste yang berbeda dengan donat yang biasanya full tepung gitu ya? Gimana tuh jelasinnya tuh? Nah, pendapatnya karena dengan makan donat ini kita tuh bisa menunda rasa lapar gitu karena mengandung kentang. Karena ada campuran kentang di dalamnya gitu. Ada karbohidratnya ya, Mbak. Ya, karbohidratnya lebih bagus ya. Gitu ya. Kayak gitu. Dan dia lebih empuk gitu dibandingkan dengan donat yang full tepung kayak gitu. Terus kok to action-nya yuk segera dipesan gitu. Mungkin untuk call to action jangan langsung pesen ya. Menurut saya sih bagusnya di like dulu misalnya. Kalau mau tahu tips berikutnya di like dulu ya. Oke, jadi teman-teman saya mau jelasin di sini. Call to action itu boleh hard selling ya, boleh. Tapi jangan keseringan dipakai. Kenapa? Jadinya kita kayak tukang obat. Ya. Jadi misalnya call to action-nya, oke, teman-teman kalau mau tahu tips-tips menarik lainnya atau misalnya mau tahu pengetahuan atau informasi menarik lainnya, like ya atau follow ya gitu. Atau boleh juga nge-save nih, siapa tahu teman-teman depannya mau pakai misalnya gitu. Kalau kuliner bolehlah sharing kayak resep-resep resep-resep masakan, tapi saya ngerti sih mungkin kalau kuliner ada resep-resep yang rahasianya nggak bisa dibagikan, it's okay, no problem. Jadi mungkin share aja resep-resep yang generalnya, minimal orang bisa bikin minimal orang bisa bikin sendiri, tapi mungkin rasanya nggak sama kayak yang teman-teman bikin gitu kan, lebih enak yang teman-teman bikin. Nanti tahu-tahu mereka mikir ribet bikin, udah pesen di sini aja gitu. Itu bisa loh teman-teman loh, ya. Jangan kita takut kayak kita share resep nanti saya disaingi, nggak, jangan takut. Justru orang malah bisa mikir, aduh ribet ya bikinnya, udahlah pesen aja. Itu pengalaman loh, saya pengalaman saya pribadi ya. Saya iseng-iseng coba bikin martabak gitu kan, aduh ribet, udahlah gue pesen aja gitu. Itu pengalaman saya pribadi. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Karena udah lumayan hampir setengah 9 juga. Sedikit lagi teman-teman ya, sedikit lagi. Ini yang namanya deliverance ya. Jadi dalam sebuah bisnis digital marketing, deliverance itu penting juga. Jadi percuma, ini saya tekankan lagi, percuma teman-teman punya teknik digital marketing sejago apapun, konten sebagus apapun ya. Terus punya followers sebanyak apapun gitu. Kalau deliverance bisnisnya nggak bagus, itu akan merusak bisnis teman-teman sendiri di dunia digital. Ya, nah gimana sih caranya kita memastikan kita bisa memberikan pelayanan atau produk terbaik untuk konsumen online? Nah, ada tiga faktor ya. Satu namanya time limit. Jadi ini apalagi kalau di Tokopedia atau e-commerce ya, ada yang namanya time limit. Jadi jam terakhir untuk penerimaan pemesanan. Ya, misalnya bisnis apa sih? Kalau dulu saya bisnis handphone ya. Dulu saya bisnis handphone. Saya ada jam cut off-nya kalau orang mau terima pesanan itu jam 2 siang. Jam cut off-nya. Kalau ada yang mau pesan di atas jam 2 siang, saya kebesokin gitu. Ya, itu kenapa? Kalau kita nggak pakai time limit, jam berapapun kita terima, kita kirim,
kita yang capek sendiri teman-teman, pasti capek ya. Jadi ini ada time limit ketika penerimaan pesanan ya. Nah saya nggak tahu kalau GoFood apakah teman-teman juga pakai atau enggak, tapi ya pasti pakai sih kalau GoFood atau GoFood ya, karena kan rata-rata mereka pesennya langsung gitu. Nah ini time limit terutama untuk kayak bisnis retail secara online ya. Nah itu synchronize. Jadi gini, tadi ingat ya, yang saya sempat bagiin ada head of digital marketing, ada kreatif, ada production segala macam. Itu satu tim bisnis itu sinkron. Kenapa? Kalau nggak sinkron, kejadiannya bisa kayak tadi. Kita nggak ngecek ke gudang, barang ada berapa gitu ya, barang ada 5, barang ada 6 gitu. Kita nggak ngecek, udahlah pokoknya asal masukin aja nih, stok online segini. Tahu-tahu orang gudang ngomong, bos, barangnya tinggal 2. Nah, padahal itu bang ada yang pesan misalnya masing-masing toko 1, jadi 5 harus keluar. Nah itu kan kita repot. Ya oke, kalau kita bisa cari gantinya gitu, kayak bisa ngambil gitu ya, atau bisa produksi sendiri. Nah kalau kita ngambil dari supply dari orang lain terus ternyata supply-nya habis, kosong juga, kena deh gitu kan di online gitu. Kita pesanannya turun, terus kayak jembatan pesanannya orang kecewa. Jadi sinkron tiap tim itu penting, ya harus dipastiin. Nah, public relation itu bukan berarti kita harus kasih tahu yang bagus-bagus aja, ya. Bahkan kalau sebagai sebuah bisnis ya, kita melakukan kesalahan, kita melakukan sebuah hal yang mungkin bisa dianggap kontroversial gitu. Penting bagi kita untuk melakukan klarifikasi. Atau bahkan kita mengaku salah dan minta maaf. Itu penting, teman-teman. Ya. Orang akan lebih respect sama bisnis kita secara online kalau kita mau mengakui kesalahan gitu secara jujur. Oke, kita punya salah, tim kita seperti ini, titik. Kita akan pasti tidak terulang lagi. Bahkan kalau bisa kasih kompensasi akibat itu gitu. Nah, ini sering dilupain nih teman-teman. Nah, public relation termasuk juga customer management nih. Misalnya ada yang nanya di online gitu kan. Bos, gua mau beli barang ini nih. Nah, ada nggak? Didiemin terus pelanggannya sampai seminggu kemudian gue dibalas. Ini sering banget ya teman-teman ya. Ini sering banget di kejadian. Klien saya sering ngalamin gitu. Ya, klien saya sering ngalamin dan saya warning mereka. Lu punya bisnis, oke, strategi lu bagus. Tapi kalau ini nggak lu istilahnya urus, gue nyerah deh. Saya sering ngomong gitu ke mereka gitu kan. Karena kembali lagi, namanya audiens itu kan orang. Ya toh, bukan hewan, bukan tumbuhan. Jadi, baik lagi pernyataan saya tadi, saya wanti-wanti, percuma punya teknik sebagus apapun, kalau public relation-nya juga ngaco, ke depannya nggak akan jalan, nggak akan bagus. Ya, oke, ini ada contoh studi kasus, saya kasih contoh studi kasus 3 menit aja. Ya, ini kita bahas 3 menit. Namanya Bu Shelly. Ya, Bu Shelly tadinya bekerja sebagai head chef di sebuah restoran terkenal. Karena ingin memiliki usaha sendiri, Bu Shelly memutuskan mengundurkan diri dan memulai bisnis catering online. Semua dikerjakan sendiri dari awal, ya. Nah, ternyata masakannya enak. Terus Bu Shelly mulai terima banyak pesanan. Akibatnya, beberapa minggu terakhir di medsos sudah mulai jarang upload. Terus orang-orang yang nanya di medsos terabaikan. Kayak tadi nanya, baru dibalas seminggu kemudian. Nah, kira-kira nih, coba saya mau nanya, mungkin Mas Fian ya, boleh bantu jawab ya. Yang jelas dilakukan Bu Shelly, kira-kira apa nih Mas Fian nih? Gitu. Oke. Saya coba pahami dulu ya. Iya. Gak apa-apa Mas Fian. Kita kan sama-sama belajar ya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau jawab, bisa ngomong di chat. Boleh juga loh. Kalau soal Mas Fian ya. Mungkin kalau dia belum bersedia untuk menambah research, bisa bikin time management kali ya, apa yang harus dia lakuin duluan nih buat bisa menanganin PR-nya gitu ya, karena memang dilakukan sendiri gitu. Tapi kalau memang udah bisa possible untuk menambah resource tambahan gitu, karena memang dirasa nggak cukup lagi nih, PR-nya udah terlalu banyak, mungkin bolehlah hire seorang gitu kan untuk bisa membantu ya. Oke. Nah, kembali lagi, template yang tadi saya kasih, itu bisa dipakai ya. Jadi kalau misalnya kita, kira-kira butuh apa nih? Oh, saya butuh kreatif. Oke, cari gitu kan. Oh,
saya butuh admin manajemen nih, admin marketing. Nah, boleh itu. Gitu, kayak gitu. Ya, oke. Nah, ini udah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini biasa sesi ini bakal rame nih biasanya, Mas. Oke, kita udah masuk ke sesi Kita masuk ke Q&A. sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, boleh langsung kodein dulu aja di dalam kolom chat. Nanti kita akan panggil kira-kira siapa nih orang yang bisa nanya gitu. Oke, Mas Naryama mau nanya tuh katanya. Oh ya, oke. Mas Naryama boleh di-unmute, Mas Naryama. Halo, cewek. Cewek. Maaf. Aduh, maaf. sorry. Pakai akunnya anak, soalnya HP lagi mati. Oke. Jadi yang aku mau tanyain, kalau kita semua masih dikerjain sendiri gitu, bagian mana yang harus kita maksimalin gitu? Misalnya produksi udah kita sendiri, marketing kita sendiri. Kadang mungkin kalau kurir lagi nggak sempet kita bantu kirim juga. Nah itu yang harus kita maksimalin tuh di mana gitu untuk marketing gitu. Kalau dibilang maksimalinnya mana, jujur saya nggak bisa jawab ya. Karena gini, kalau kita maksimalin marketing ya, oke kita fokus marketing misalnya. Nah, oke yang mau pesen banyak nih, terus produksinya kita nggak perhatiin, nggak maksimal juga kan? Sama misalnya kita mau maksimalkan di produk gitu ya. Terus, kita fokus di produk, nggak ada yang beli gimana? Sama aja kan? Jadi kalau menurut saya memang semua harus balance. Ya, semua harus diperhatiin. Jadi, kalau kayak kita kerjain sendiri semuanya, tadi saatnya Mas Ian bagus tuh. Kita bikin time management gitu. Kita atur waktunya ya. Misalnya nih, ini contoh ya, kalau kayak, balik lagi, saya pakai contoh pisang goreng mulu ya. Kayak saya di pisang goreng gitu ya. Bisa nggak kita bikin kayak pisang gorengnya misalnya bikin langsung banyak batch itu, setengah matang kita bikin freeze, kita bekuin. Jadi kalau ada pesanan dari GoFood, kita nggak usah kayak bikin lagi tepungnya gitu. Kita cuma gorengin aja pisangnya. Paling kayak cuma 2-3 menit udah gitu kan. Nah, terus balik lagi main medsos lagi, jualan lagi gitu. Bisa seperti itu. Ya, nah saya nggak tahu di sini teman-teman kulinernya semua apa-apa aja atau bisnisnya apa-apa aja. Tapi saya yakin teman-teman di sini bisa pikirin cara-cara praktis kayak gitu sih. Gitu. Jadi dibuat simpel aja. Semua dibuat simpel, semua dibuat sudah disiapkan sehingga waktu yang kita gunakan pun jadi lebih dikit untuk kayak action-nya gitu. Oke. Cukup menjawab nggak Ibu tadi? Cukup sih. Okay. Cukup ya. Oke. Ya. Atau bisa juga kayak gini kali ya Mas ya, misalnya dikerjain semuanya sendiri nih karena memang skala bisnisnya masih kecil, jadi dibikin jadwal aja gitu ya, kayak mungkin hari Kamis dan Jumat itu untuk jadwalnya kita ngelakuin pengiriman, selain itu untuk fokus ke konten, penjualan itu bisa dilakuin di hari apa gitu, jadi karena kan pasti tiap orang ada batasnya nih, jadi jangan sampai kayak ngerasa bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu, nanti malah jadinya keteteran semua gitu. Karena jelas semua mesti balance yang namanya mau bisnis gitu kan, dari salesnya, dari marketingnya, dari cara produknya sendiri juga kita harus perhatiin semua lah gitu, nggak bisa berat sebelah. Betul. Gitu. Oke, cukup menjawab ya Bu ya. Oke, makasih. Oke, coba Mas yang lain. Oke, ini ada pertanyaan mungkin buat aku dulu nih, dari Mbak Devina Klapiku. Paun, mungkin maksudnya Paun Live kali ya. Paun Live tuh tadi boleh jelasin lagi lebih dalam. Saya jelasin dulu ya Mas ya. Oke. Jadi Paun Live ini merupakan satu fitur baru ya, punya Paun. Dia baru launching bulan inilah kurang lebih gitu. Nah, Paun Live adalah self-ordering platform. Jadi kita bisa kasih pelanggan kita untuk ngelakuin pemesanan secara online langsung dari smartphone mereka gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini yang udah punya toko offline gitu ya, dan terutama sih ini yang bisnisnya di food and beverage gitu loh. Karena Paun Live ini lebih saat ini masih condong untuk ke bisnis food and beverage. Mungkin teman-teman udah bisa biasanya punya layanan GoFood ataupun GrabFood gitu. Nah, Paun Live ini merupakan satu channel baru buat teman-teman gitu. Jadi orang bisa melakukan pemesanan di luar dari GoFood dan GrabFood dengan Paun Live gitu. Jadi nanti akan disiapkan nih yang namanya microsite gitu ya, dari Paun. Yang jelas teman-teman udah harus pakai Paun dulu.
Jadi nanti bisa nikmatin salah satu fiturnya yaitu Pawon Live gitu. Nah, si Pawon Live ini punya 3 tipe order yang ditawarkan gitu ya. Jadi begitu orang masuk ke microsite-nya kita itu, nanti akan ada 3 pilihan. Mereka mau pesan makanan untuk dine-in, makan di tempat, take away untuk dibungkus, atau delivery. Nah, delivery-nya ini kita udah langsung terintegrasi dengan Grab Express. Jadi begitu makanan udah selesai, dari Pawon Live akan mencarikan driver yang akan ngambil dengan servisnya Grab Express karena kita udah kerjasama sama Grab kayak gitu. Kemudian metode pembayaran yang kita tawarin juga beragam nih untuk Pawon Live sendiri. Digital payment-nya kita udah sediakan GoPay, OVO, dan juga Link Aja. Kemudian untuk virtual account dan credit card juga udah bisa digunain kayak gitu. Nah, pesanan yang masuk dari Pawon Live ini juga langsung tercatat nih di POS-nya Pawon. Jadi udah bisa langsung diproses. Misalnya nih, ada orang, contoh ya, misalnya dari tadi kita udah pakai pisang goreng terus jadi contoh. Misalnya udah ada satu orang yang pesan pisang goreng madu, 10 pieces segala macam. Nah, itu otomatis langsung diterima oleh POS-nya Pawon, udah langsung tercatat, dan udah langsung ke record di bagian kitchen. Di kitchen udah bisa tuh. Jadi begitu driver Grab Express-nya datang, itu udah nggak perlu nunggu lama, udah bisa langsung lanjut lagi jalan gitu. Nah, itulah kurang lebih fitur Pawon Live yang ditawarkan gitu loh. Nanti kalau buat yang masih penasaran, bisa banget call ke sales team-nya kita atau bisa juga undang untuk demo kayak gitu. Nah, untuk demo ini gratis, nanti akan dipandu gitu ya. Ini kan lagi masa transisi PSBB juga. Jadi bisa virtual ataupun kalau memang perlu dipandu secara langsung bisa. Nanti bisa ketik di bit.ly/undang Pawon. Nanti akan dipandu tuh sama teman-teman sales team dari Pawon gitu. Nanti aku share juga untuk saya share juga kontak dari Pawon sales team-nya. Jadi di situ ada WhatsApp number, ada emailnya juga, atau mau undang demo juga bisa langsung di situ. Ya, mungkin nanti ditulisin lewat grup WhatsApp atau itu aja ya Mas ya. Siap. Oke, ini ada lagi mau tanya Pak Muhammad Sulhan ya. Oke. Pak Muhammad Sulhan boleh di-unmute Pak Muhammad. Oke, udah. Sudah. Ya, Pak Muhammad gimana Pak Muhammad? Saya mau tanya, saya kan bisnisnya ini kan percetakan, lebih spesifik ke invitation wedding card gitu kan. Nah, selama masa pandemi ini kan sorry Pak Muhammad, bentar. Pak Ona bisa tolong di-mute dulu nggak? Maaf ya. Oh iya, sorry. Ya. Okay. Gimana? Oke. Udah Pak Muhammad lanjut Pak. Ya. Oh ya. Okay. Nah, undangan ini kan selama 3 bulan itu kemarin tutup tuh selama PSBB dan sekarang sudah mulai. Cuma sekarang sudah mulai buka, tapi pesta pun baru dilaksanakan baru sedikit. Jadi ada customer yang undangannya akhirnya total direvisi karena tanggalnya ganti. Nah, cuma saya mau tanya gimana caranya undangan ini bisa dijual secara online, karena kan yang namanya undangan tuh perlu dipegang kadang kertasnya, desainnya, karena kan kita kan undangannya memang custom, bukan undangan jadi tinggal ganti nama doang kan. Ada nggak trik-triknya biar bisa tetap jualan melalui online tapi itunya tetap invitation wedding card? Oke. Saya boleh tanya nggak, kira-kira orang itu kalau bikin undangan di Mas siapa tadi, Mas Muhammad ya, Mas Sulhan ya? Iya, Sulhan. Oke. Budget mereka berapa Mas? Kalau wedding itu kan budgetnya sudah aja, Mas. Kita rata-rata aja ya, rata-rata aja. Iya, antara 4 sampai ada yang sampai 25 juta untuk undangan. Oke. Ya. Bisa nggak Mas bisa nggak gini? 25 juta ya? Ada orang-orang tertentu yang memang beli undangan itu satu piece undangannya 100.000 ada. Oke. Bisa nggak gini Mas? Bisa nggak gini? Kenapa nggak bikin antara dua ya? Undangan, e-flyernya, di mana e-flyernya itu berbentuk video, ya, atau bikin website. Pakai contoh-contoh undangan gitu ya? Enggak.
bikin website pernikahan, misalnya website www.wedding, misalnya ya, ini pakai nama saya sama calon istri saja ya. www.wedding Tessa Daniel, misalnya loh. Misalnya, ini misalnya. Nah, kan fungsi website itu selain undangan kan mereka bisa isi Google Form bisa isi apa, mau datang atau gimana gitu kan. Bisa juga nanti kayak jadi kayak di situ bikin semacam kayak bisa komen-komenan segala macam, atau malah mungkin bisa bikin akun Instagramnya khusus weddingnya mereka misalnya. Nah, saya percaya Mas Muhammad Sohan ini punya tim desain ya, punya ya? Ada setter desain undangan. Nah, bisa tuh dipakai buat dia desain website, buat desain undangannya, atau bisa buat desain Instagramnya gitu kan? Nah, itu jadi apa ya? Kan semacam undangan online ya, ngerti ya Mas ya? Iya, dan dengan saya positif sih, dengan budget 10 juta itu bisa banget dibikin. Gitu. Dengan 10 juta udah bagus. Iya, mungkin secara feel kertas nggak kerasa ya. Cuman kan orang kan kenapa sih bikin undangan? Setahu saya, orang itu bikin undangan karena mereka pengen pernikahannya tuh dikenang, Mas. Iya. Nah, kalau misalnya bisa bikin website yang bagus, bisa bikin kayak undangan online bentuk video yang bagus, itu kan dikenang juga, Mas, sebenarnya. Iya, gitu. Berarti buat website ya? Ya, itu salah satu contoh aja sih. Bisa juga bikin video. Ya, bisa juga bikin akun Instagram khusus weddingnya di WK gitu kan. Bisa aja loh. Macam-macam caranya sebenarnya. Kalau saya niatnya untuk yang pengantinnya itu merekomendasikan, mereka kan ada pernah buat undangan di saya. Terus saya minta mereka untuk merekomendasikan undangan mereka ke teman-teman yang belum nikah. Dan saya akan kasihkan kayak semacam entah komisi, referensi, diskon next order atau merchandise. Boleh juga sih, boleh juga. Itu nggak, itu kan ya sendiri gitu Pak kan. Jadi mereka juga kayak seolah-olah bekerja buat kita juga kan. Ya bisa kok, bisa. Jadi intinya gini ya, secara bentuk fisik mungkin nggak ini, tapi secara experience-nya dapat ya. Fokus di experience-nya aja Mas. Iya. Fokus di pengalamannya orang ini aja. Ya, oke? Cukup menjawab nggak? Cukup menjawab nggak? Ya. Sangat menjawab. Oke, thank you ya. Oke, berikutnya nggak apa-apa ya Mas Sian ya, saya ngomong ya. Nggak apa-apa. Berikutnya Bu Kamia Fashion nih. Nanya dong. Oke, boleh. Kamia Fashion. Ya, halo, selamat malam. Oh, ya. Terima kasih Mas Daniel. Ini saya nanya, produk saya kan kaos dengan desain custom nih. Betul. Jadi orang boleh pesan dengan desain sesukanya walaupun cuma satu piece gitu. Nah, begitu kita masuk ke online kan otomatis jangkauan kita udah se-Indonesia nih. Betul. Nah, bagaimana cara menentukan kompetitor kita di online dengan jangkauan yang begitu luas dengan pemain yang banyak? Nah, tadi saya lihat di slide show nih di halaman 18 kan kita harus punya unique selling point dengan caranya salah satunya mengetahui kelebihan dan kekurangan kompetitor gitu kan. Nah, gimana caranya kita menentukan siapa yang menjadi kompetitor kita gitu? Siapa yang bakal jadi musuh kita nih gitu? Nah, gitu aja Mas Daniel. Kalau bahas panjang itu banyak banget sih Mas. Ya, jadi dari sekian banyak musuh nih. Saya ada satu file, saya bisa jawab sih, bentar ya. Saya ada satu file, tapi saya buka dulu. Sebentar ya. Nah, itu salah satu materi coaching saya sebenarnya Mas. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke. Kalau nggak salah di sini deh. Bukan. Nah, saya cek dulu ya. Bukan ini. Mungkin saya coba sambil jawab dikit kali ya. Iya, boleh. Dari Kamera Fashion. Tadi kan mungkin salah satu pertanyaannya gimana cara mengetahui nih kompetitor kita tuh siapa gitu.
Nah, mungkin memang orang yang punya produk dan menawarkan servis serupa tuh banyak gitu ya. Cuman untuk menentukan siapa yang benar-benar kompetitor kita itu bisa dilihat dari kayak target marketnya mereka tuh kira-kira sama apa enggak nih. Misalnya kan mungkin dengan produk serupa tapi bahannya beda. Untuk brand A dia jual dengan kisaran yang memang menyasarnya market dari apa ya namanya kelas A ke B gitu, sedangkan kita mungkin menyasarnya untuk target B ke C gitu. Nah, jadi bisa lebih dikerucutin lagi tuh apa namanya kompetitor kita gitu. Jadi jangan jadiin semua tuh benar-benar kompetitor juga. Kalau memang yang jelas target marketnya beda, ya berarti nggak perlu terlalu diperduliin tuh yang itu. Jadi cari yang benar-benar memang target marketnya sama dan memang service yang ditawarkan juga sama gitu, produk-produknya bisa lebih ke arah sana sih untuk menentukan siapa sebenarnya kompetitor dari brand yang kita milikin itu kali ya. Oke, kalau dari segi digital, ya ini saya ada sebuah saya presentasi keluar nggak? Ada nggak presentasinya? Kelihatan. Masuk Mas. Ada research and position ya. Jadi ini diagramnya boleh dilihat, boleh diambil juga, catat ya. Nah, jadi dilihat aja ini ada Google, Facebook, Instagram, YouTube, Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan teman-temannya boleh dimasukin. Nah, jadi ini bisa dipakai gitu loh. Kita misalnya ngetik di Google ya, jualan baju custom. Baik, kita lihat dulu nih sekitaran kita siapa nih. Gitu kan sekitaran kita. Nah, dicatat aja Google-nya ini, terus dilihat. Oh, dia kekuatannya gimana? Kuat nggak nih dia? Oh, dia kuat. Oke, berarti karena dia kuat, dia kuat di Google, ya udah, apa nih? Ada channel lain nggak yang dia nggak kuat? Dia masuk Facebook. Oh, dia lemah nih di Facebook. Terus dia masuk lagi, terus kita buka lagi di Instagram. Oh, dia nggak ada Instagramnya. Gitu kan? Dia lemah di Instagramnya. Kenapa? Isinya konten jualan semua misalnya. YouTube nggak ada, berarti lemah, gitu kan. Tokopedia ada, oh jualnya ada nih Tokopedia, tapi banyak banget ya. Nah, terus masuk lagi Bukalapak. Oh, ada nih, jualannya udah banyak nih, di Bukalapak udah official pula, gitu kan. Terus kita lihat lagi di Shopee. Oh, ternyata dia nggak ada di Shopee, gitu. Nah, itu catat, Mas. Kayak gitu-gitu. Nanti dari sini kita bisa bikin apa ya istilahnya? Kita bisa bikin sebuah sebuah celah, kita tahu nih celah kita masuk di mana gitu. Nah, bisa juga nanti pakai yang namanya keyword planner ya, tapi itu balik lagi nanti saya utangin bakal lama banget. Cuman istilahnya gini Mas, kembali lagi dicek aja secara online gitu ya, unique sharing mereka tuh bagusnya di mana gitu. Nah, coba kita bisa nggak cari jalur lainnya gitu. Banyak toolsnya, ada Google gitu kan. Mungkin kalau misalnya Mas tahu nama tokonya, dicek juga kayak medsos-medsos lainnya gitu. Nah, kita coba masuk dari konten-konten yang mereka nggak buat, tapi kita bisa buat dan bagus gitu loh. Ngerti ya Mas ya? Oke ya, makasih Mas. Ya, cukup menjawab nggak? Ya, cukup jelas Mas. Cukup jelas ya? Oke, sip. Oke, ada lagi? Masih buka pertanyaan lagi Mas? Hah? Masih buka pertanyaan lagi? Kayaknya dua lagi deh. Dua lagi boleh. Udah mau malam. Oke. Dua lagi ya teman-teman. Ini mau kita pilih dari chat aja ya. Dua lagi dari chat aja ya. Oke. Dua lagi dari chat aja ya. Untuk bisnis jasa masih kurang banyak penjelasan. Oh, Mbak Jetika lagi. Mbak Jetika kalau mau kontak saya di Instagram aja deh, tanya-tanya. Ya, maaf loh, bukan saya nggak mau jawab, saya mau kasih yang lain dulu, Mbak. Biar dapat kesempatan yang lainnya, Mas. Iya. Oke, nah, yang penting nih, yang Kaumifa nih, berapa persentase anggaran yang dikeluarkan untuk biaya marketing? Sip, ini penting dibahas, ini penting. Oke, perbandingan dengan sales. Saya yakin teman-teman di sini udah bisa ngitung dari kita dapat berapa, dari kita punya modal berapa, ada untung kotor. Bener kan? Nah, kalau saya biasanya ngitungnya dari untung kotor itu 30% saya masukkan untuk biaya marketing. Ya, terserah apakah biaya marketing itu mau hire designer, apakah mau istilahnya bayar iklan, atau apakah mau
mau sewa jasa coaching gitu ya. Saya jual dikit apa ya. Atau misalnya mau bikin website kah, terserah gitu loh. Ya, jadi, tapi sebenarnya angka 30% itu angka yang banyak dipakai untuk semua perusahaan-perusahaan di dunia sih. Gitu. Dari keuntungan bersih ya. Jadi bukan dari sales. Karena kalau kita ngomong dari sales, tentunya ada harga modal kan. Gitu. Jadi dari keuntungan bersih, diambil aja 30% itu buat marketing. Biasanya begitu. Ya. Oke. Terus satu lagi. Dari chat juga ya Mas ya? Oke. Untuk SEO kali ya. Oke, boleh. Budgetika tapi. Nggak apa-apa nih. Ya. Oke, nggak apa-apa lah budgetika ya. Satu lagi ya. Untuk SEO ya. Jadi gini. SEO, nggak apa-apa. Ini topiknya menarik juga sih SEO. Jadi kalau kita ngomong SEO yang kayak 5 tahun lalu sama SEO zaman sekarang itu jauh, lumayan jauh bedanya. Jadi bedanya di mana? Kalau SEO 5 tahun lalu, ya, dia benar-benar fokus di website. Media sosial nggak se-wow sekarang gitu ya. Nah, jadi kalau kayak 5 tahun lalu itu, dia benar-benar pokoknya keyword apa yang di website, ya. Nah, terus yang kira-kira keyword ini banyak orang yang ngecek, banyak orang yang ngeliat, terus websitenya banyak dikunjungi, itu yang jadi pertimbangan apakah sebuah website itu bisa naik atau enggak. Ya. Nah, tapi dalam perkembangan 5 tahun terakhir, bahkan banyak bisnis yang nggak punya website pun, mereka bisa jalan gitu. Ya. Makanya, search engine kayak Bing, Google gitu, mereka sudah mulai konsiderasi memikirkan, udah mulai masukin deh, saya ngomong udah mulai masukin ya, udah mulai masukin, misalnya nih kata-kata tadi lagi ya, misalnya ya, pisang goreng tadi ya, biasanya kata-kata pisang goreng Daniel gitu ya, banyak yang sebut di media sosial, hashtagnya juga banyak misalnya, terus kayak banyak yang ngomongin, banyak yang viral gitu ya. Nah, itu akan itu akan menaikkan juga kalau website kita itu punya kata yang sama. Ngerti ya? Jadi dari media sosial itu sudah mulai diambil juga gitu kata-katanya itu. Apalagi zaman sekarang kan media sosial bisa dipilih tuh apakah mau di-upload di SEO-nya, apakah mau ditemukan secara online atau enggak gitu loh. Jadi kembali lagi emang kalau ngomong SEO ini panjang banget sih penjelasannya. Saya nggak bisa ngomong semuanya, tapi secara garis besar seperti itu. Jadi kunci utamanya SEO itu tentuin satu kata, ya. Kemarin saya bilang satu kalimat juga boleh. Unique selling point tadi, misalnya pisang goreng kriuk kenyah gitu ya. Nah itu jadi kata kunci kita. Kita harus sebutin itu di semua channel online kita, nggak cuma di website. Misalnya sebutin di medsosnya juga, sebutin misalnya kalau kita kirim email, sebutin di text message. Teman-teman percaya atau enggak ya, teman-teman ngirim teks WhatsApp itu ya, itu dibaca loh sama si Facebook. Teman-teman misalnya ngobrolin sama teman nih, aduh gue mau beli komputer nih, tiba-tiba keluar iklannya komputer semua di Facebook gitu ya. Jadi kembali lagi ya, ya itu, makanya tadi saya bilang kan, nomor telepon juga kalau bisa dipisah, karena kalau kita ngomong bisnis sama ngomong pribadi kan mesti beda. Gitu. Ya. Jadi kalau kembali lagi bikin link sebanyak-banyaknya antara medsos, di medsos kita sebut di website kita gitu kan, di media sosial kita di website kita sebut medsosnya kita, bikin link aja dan gunakan kata kunci itu sebagai sebutin terus-menerus deh kata kuncinya gitu loh di semua channel itu. Nanti SEO-nya lama-lama bagus. Ya. Oke, paling itu sih kira-kira. Oke, itu udah pertanyaan terakhir ya Mas ya? Ya, udah pertanyaan terakhir. Dan saya yakin di sini teman-teman masih banyak pertanyaan, saya yakin banget pasti, ya. Karena kembali lagi memang yang namanya digital marketing itu nggak bisa instan ya. Dalam waktu 2 jam langsung jago digital marketing itu, bohong lah. Bohong, nggak mungkin lah. Saya aja belajar digital marketing dari 2012 gitu kan. Jadi, ini kelas PAUN ke-1. Ya, yang diadakan oleh PAUN. Nanti ada kelas-kelas berikutnya juga ya, Mas Fian ya. Betul. Yang cuma ngebahas digital marketing. Karena saya percaya sebuah bisnis itu
butuh banyak aspek sih, nggak cuma digital marketing doang gitu kan. Ada baik lagi tadi kan saya juga sempat bahas ada deliverance, ada production operation yang bisa ngebantu divisi sistem maju. So ini apakah Anda terbantu? Silakan kalau misalnya mau ada yang lain ditanyain di luar sesi ini ke saya. Saya kalau siang emang kadang-kadang suka sibuk ya, pagi atau siang. Tapi saya pasti balas gitu. Saya pasti balas ya. Dan kalau misalnya punya kritik atau saran, silakan sampaikan ya melalui melalui channel ini gitu loh. Ya. Iya. Gitu. Kemudian saya boleh tambahin juga ya Mas ya, buat teman-teman saya udah share link feedback form dan juga untuk kebutuhan e-sertifikat nantinya. Jadi boleh tolong diisi aja feedback formnya. Di situ saya juga taruh untuk beberapa isi biodata lah buat nanti di e-sertifikat, melengkapi e-sertifikatnya gitu. Jadi kita tolong diisi juga feedback formnya supaya kita bisa lebih baik lagi nih untuk kelas tahun webinar yang akan datang kayak gitu. Oke, jadi tadi pertanyaan terakhir tentang SEO sekaligus menutup sesi webinar kelas tahun yang pertama ya dengan tema Go Digital, tingkatkan penjualan dengan channel online. Tadi udah dibantu udah dijelasin banyak juga sama Mas Daniel Sastramijaya ya, makasih banyak Mas Daniel. Itu terus Ya, jangan lupa buat teman-teman untuk ngisi feedback form yang udah saya share di kolom chatting ya. Di situ untuk kebutuhan e-sertifikat juga di situ. Jadi minta tolong untuk diisi, linknya udah saya share. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Nanti mungkin untuk teman-teman yang belum isi, saya akan share juga linknya di grup WhatsApp. Jadi minta tolong untuk diisi karena kita butuh feedback dari teman-teman semua kayak gitu. Terus buat teman-teman tadi yang masih penasaran tentang Pawun, boleh dicek dulu aja nanti di websitenya Pawun di www.pawun.com, PAWOON.com gitu ya. Terus saya juga udah sempat share untuk kontak sales team Pawun, jadi buat yang mau tanya-tanya atau mau demo langsung tentang apa itu Pawun, bisa juga langsung ke situ, kayak gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung tutup aja sesi webinar kelas Pawun kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Thank you buat teman-teman sudah mau mendengarkan ya. Tetap semangat, sukses terus, dan saya yakin kalau kita tidak kita tetap semangat, pasti ada jalan. Amin, ya. Amin. Oke, hashtagnya apa? Semangat baru. Semangat baru itu campaign Oke. Siap. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi malam hari ini. Terima kasih. Iya, oke. Ya. Tutup ya, Mas ya. Oke, sampai jumpa.